Haleluya, bagaimana kabar saudara hari ini? Wow, saya berdoa supaya saudara dalam keadaan yang baik dan selalu fresh dan segar setiap kali kita bertemu kembali dalam mesbah doa kita. Nah saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mengizinkan Tuhan menjamah hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang selalu mengasihi hidup kami. Kami mau belajar memuji, menyembah Tuhan, belajar menyenangkan hati-Mu, dan belajar untuk menyukakan hidup-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau Bapa yang selalu mengasihiku, Kau berikan hidupku sebuah harapan baru. Hidupku di dalam tangan-Mu. Kau Bapa yang selalu menyertaiku dari semua yang terjadi dan semua yang akan terjadi. Ku angkat tanganku berserah. Hanya Kau, benar Tuhan, tempatku berlindung. Benar, Kau tempat kami berlindung. Wow, tempatku berharap. Benar Tuhan, hanya Kau sumber kekuatan. Di setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga, dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja. Mari katakan, Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengasihiku. Kau berikan hidupku sebuah harapan baru. Hidupku di dalam tangan-Mu. Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu menyertaiku dari semua yang terjadi dan semua yang akan terjadi. Ku angkat tanganku berserah. Hanya Kau tempatku berlindung. Benar Tuhan, hanya Kau Tuhan tempatku berharap. Benar Tuhan, hanya Kau sumber kekuatan. Di setiap langkahku berjalan, yes Lord, di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga, dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja. Allahku
bekerja. Hanya Kau Tuhan satu-satunya, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau tempatku berharap. benar Tuhan. Hanya Kau sumber kekuatan. Tidak ada yang lain. Di Setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga, dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja. Ku yakin Allahku bekerja. Ku yakin, yes Lord, Allahku bekerja. Ku yakin Allahku bekerja. Ku yakin Allahku bekerja. Mari sembah Tuhan Yesus. Shikarana ralamo, Rikana rana lamo, Kiriana lama yaso, Shiana lama yaso, Iriana ralaba yasi, Rokana rana lama yaso. Haleluya. Orana rara mose, Korana rana lama yaso. Haleluya. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau bentuk bejana hidup kami Tuhan. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa kami mencintaimu, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Panggil Bapa, 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 sentuh hatiku, ubah hidupku
menjadi yang baru. Ini doa kami Tuhan. Bagai emas yang murni, Benar Tuhan. Kau membentuk Bejana hidup kami. hatiku. Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk, Benar Tuhan. bejana hatiku. Yes Lord. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai Yes Lord. air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sembah Tuhan. Korana ralabo shedia ralabo. Koryana rana lamaso. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan. Untuk setiap pembentukanmu, untuk setiap pembentukanmu, kami bersyukur. Korala barala 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 barala, Shidiana rala boshe. Haleluya, Jesus. Betapa kami bersyukur, betapa kami berterima kasih setiap kali kami masuk dalam hadirat-Mu. Sukacita kami penuh melimpah. Sebab Engkau Tuhan yang menyegarkan setiap kali kami masuk hadirat-Mu. Dan Kau memberikan kepada kami time of refreshing. Kau memberikan waktu kami waktu kelegaan. Sehingga kami menikmati Tuhan. Saat kami masuk hadirat-Mu, Kau menjamah semua kami. Dan Kau memberikan kami time of refreshing. Kesegaran mulai mengalir. Wow. Wow. Nikmati saudara, ada hadirat Tuhan yang manis. Tuhan memberikan time of refreshing. Refresh our spirit, oh Lord. Oh radabashedekara. Dan dalam hadirat-Mu Kau memulihkan kami.
Yes. Dan Kau baharui kami. Dan itu yang menyegarkan jiwa kami. Memuaskan dahaga jiwa kami. Itu sebabnya membuat kami senang masuk dalam hadirat-Mu setiap saat. Sambil angkat tanganmu katakan, saat terindah. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan, ku dipulihkan dan dibarui, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Ku dipulihkan, ku dipulihkan dan dibarui, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat ada kesembuhan, ada kesembuhan. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada mujizat, ada mujizat-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan ada mujizat-Mu. Kami percaya ada kesembuhan-Mu. Kami percaya Tuhan ada pertolongan-Mu. Kami percaya ada pemulihan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oh, Shididiararanamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh menyembah, kami boleh memuji, kami boleh meninggikan nama-Mu. Sekarang waktunya Kau berbicaralah Tuhan kepada kami. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Luar biasa. Saya kalau sudah masuk di dalam hadirat Tuhan, saya sangat dipulihkan, sangat disegarkan. Saudara, hari ini saya akan melanjutkan tadi. Setelah kita menyembah Tuhan, saya pengen melanjutkan beberapa waktu yang lalu. Kita berbicara tentang menikmati hidup bahagia. Ya, gimana Pak menikmati hidup yang bahagia? Mari kita membuka kembali Matius pasal 5. Nanti Harki akan membaca Matius pasal 5. Ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ya. Kita baca 6 ayat kali ini. Matius yang kelima ayat yang pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Iya. Saudara, kemarin kita berbicara
Di Matius pasal 5 ayat yang pertama dikatakan bahwa Yesus dia habis selesai berbicara dengan orang banyak. Matius pasal 5 ayat yang pertama. Maka Yesus lalu naik ke atas bukit. Nah, pada waktu dia naik ke atas bukit, maka murid-muridnya mengikuti dia. Jadi ini pengajaran untuk murid. Orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Dan Yesus berkata, berbahagialah. Kalau saudara tahu di Israel, maka kata-kata sabda bahagia ini diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengajar di atas gunung yang namanya Gunung Sabda Bahagia. Tetapi dalam bahasa Inggris disebut Mount of Beatitude. Kenapa disebut gunung atau Mount of Beatitude? Karena kebahagiaan itu adalah hasil dari sikap saudara yang benar. Nah, yang pertama kemarin kita sudah belajar bagaimana orang yang bisa berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Yang pertama, orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang menikmati kebahagiaan. Saya nggak bahas panjang lagi karena saya udah bicara pada mesbah sebelumnya. Orang yang artinya orang yang miskin itu adalah orang yang depend on God. Atau orang yang merasa terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Atau dia tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Saudara, kalau saudara punya hidup kayak begitu. Kalau saya sudah mulai merasa tidak perlu bergantung kepada Tuhan, it's very dangerous. Sangat bahaya. Dan saya harus kembali lagi untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau saya mau jujur, Tuhan itu jarang sekali membiarkan saya di zona nyaman kepanjangan. Tuhan anti kenyamanan. Saya pasti dibawa lagi narik yang saya tidak pernah dan saya tidak suka. Supaya apa? Supaya saya bisa bergantung kepada Tuhan. Nah, saudara, itu bagian yang pertama. Saya sudah bahas pada mesbah sebelumnya. Sekarang, sikap apa lagi, Pak, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ajarkan, sehingga kita bisa berbahagia. Saudara, bahagia kembali lagi saya katakan adalah akibat dari sikap saudara yang selaras dengan firman Tuhan. Sekarang kita bahas yang bagian yang kedua. Berbahagialah, Matius pasal 5 ayat 4. Matius pasal 5 ayat 4 dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Sekali lagi, kalau saudara baca langsung letterlek, maka saudara akan melihat ini aneh ya pengajaran Tuhan Yesus. Maka berbahagialah orang yang berduka cita. Tadi berbahagialah orang yang miskin. Saudara, nggak ada yang mau yang miskin. Sekarang Yesus berkata lagi, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Pak, maksudnya apa sih berduka cita? Orang yang berduka cita yang dimaksudkan di sini adalah orang yang berpuasa. Kenapa mereka akan dapatkan penghiburan? Sekarang perhatikan. Maksudnya apa, Pak? Orang yang berduka cita atau orang yang berpuasa. Orang dunia bisa melakukan apa saja. Dan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Artinya kamu memang tidak bisa melakukan seperti orang dunia. Berpuasa itu artinya kamu bisa melakukannya, tapi kamu tidak melakukannya. Orang puasa kan begitu. Harusnya makan, tapi dia tidak makan. Harusnya makan enak, dia nggak makan enak. Nah, Tuhan bilang, kalau kamu pengen bahagia, dengarkan ini. Kalau kamu pengen bahagia, maka jangan ikuti cara orang dunia ini. Orang berkata begini, selingkuh tuh enak bagi orang dunia. Nikmatnya cuma sedikit, aduh astaga, cuma 15 menit. Sengsaranya seumur hidup. Yesus bilang, bisa nggak kamu bertahan? Bisa nggak kamu berduka cita? Nggak sebebas orang lain. Kamu bisa nggak kamu berpuasa? Nggak sebebas orang lain. Ada orang selingkuh bilang enak. Pret, nggak mungkin. Tipuan kuasa kegelapan selalu berkata
bahwa yang enak, yang dunia bilang enak, itu yang ternyata menjerat kita sehingga kita tidak bisa bahagia. Ayo tunjukkan kepada saya. Setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, orang yang selingkuh selalu datang sama saya berkata, wah bener Pak, sengsara hidup saya. Makanya siapa itu ya, Edi Silitonga ya, dia pernah nyanyi. Dia bilang gini, hidupku yang sengsara, penuh dengan penderitaan. Oh Tuhan, tolong tunjukkan jalan kehidupan, jauhkan cobaan dariku. Kenapa sengsara? Karena dia tidak mengikuti firman Tuhan. Oke, sekarang saudara berkata, Pak, merokok itu enak loh Pak. Berapa banyak orang yang merokok yang akhirnya kena kanker paru-paru. Enaknya cuma sekejap. Orang berzina bilang enak. Berzina itu cuma 15 menit. Nikmatnya cuma 15 menit. Sengsaranya seumur hidup sampai bertobat. Ayo, apalagi yang kamu bilang orang dunia bilang enak. Pak, menipu itu enak loh Pak. Hasilnya banyak. Sok. Nanti saudara banyak orang yang menipu. Dan saya lihat pada akhirnya, saya lihat kesengsaraan demi kesengsaraan orang yang menipu. Jadi tidak ada, Tuhan bilang ini, berbahagia orang yang berduka cita. Artinya kalau kamu bisa puasa terhadap sifat yang duniawi ini, kamu berbahagia. Ada orang bilang, Pak, manusia itu harus sombong Pak. Supaya tidak diinjek-injek orang. Salah. Saudara jangan ikuti cara dunia. Kalau kamu sombong, orang tinggi hati, Alkitab bilang, kamu akan mendekati kehancuran. Dan saya lihat banyak orang yang sombong, hancur hidupnya. Itu sebabnya setiap hari selalu saya berdoa ini bersama dengan istri saya. Tuhan, selidiki hatiku. Kalau aku sombong, Tuhan jangan sampai ada sombong dalam hidupku. Tuhan ampuni Tuhan. Kenapa aku minta ampun? Karena kesombongan itu nyelip saudara. Tinggi hati itu nyelip. Kesombongan itu suka nyelip. Oleh karena itu saudara dan saya mesti belajar. Bagaimana ke depan. Ya, bagaimana supaya saudara belajar mengikuti apa yang Tuhan bilang. Nah sekarang, kalau orang lain rokok, aku nggak ngerokok. Orang lain berzina, aku nggak berzina. Orang lain narkoba, aku nggak narkoba. Orang lain boleh bebas nipu, aku kan nggak boleh. Kelihatannya saudara berduka cita. Tidak bisa seperti orang lain lakukan. Orang lain marah-marah, kita diajarin jangan marah. Orang lain suka bikin pecah, saudara diajarin jangan. Jangan juga suka mabok, Tuhan bilang jangan suka mabok. Ada orang yang senangnya mabok-mabok. Ada orang mabok-mabok. Enak 15 menit aja. Setelah lewat sini, seret, hilang, mabok, apa? Stres lagi. Tapi kebahagiaan itu satu pengalaman yang indah. Hidup tentram, hidup dikuasai oleh hadirat Tuhan yang membuat saudara bilang bahagia. Dan tidak bisa dibeli oleh apapun. Uang tidak akan pernah bisa beli kebahagiaan. Never. Saudara, dengan uang Anda bisa beli bed yang paling mahal. King Coil. Anda bisa. Tapi nikmat tidur Anda nggak bisa beli. Karena banyak orang yang di King Coil tapi ketop-ketop matanya. Betul nggak? Kenapa? Karena dikejar-kejar rasa bersalah. Dengarkan. Saya berdoa setiap kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada saudara. Kalau ada saudara yang hari ini masih hidup dalam dosa, keluar dari dosa dan belajar berduka cita
dari cara dunia ini. Berpuasa dari cara dunia. Dan Tuhan bilang, aku akan berikan kamu penghiburan. Pak, penghiburan maksudnya apa? Tuhan itu memberikan kepada kamu satu kebahagiaan yang menggantikan dunia. Saudara, kenapa sih orang makan ekstasi? Saudara tahu nggak? Dia pengen mencicipi rasa bahagia, nikmat, kenikmatan. Dia pengen menikmati rasa nikmat tapi dengan cara yang salah. Makanya semu dan hanya dinikmati sekejap, habis itu susah lagi. Tapi kebahagiaan yang Yesus berikan kepada saudara, kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dan kebahagiaan yang tidak bisa diberikan dunia, hanya Yesus yang bisa berikan. Itulah kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu jangan ada orang Kristen yang terpeleset ya dengan cara-cara orang-orang yang ada di dunia ini. Saya beri contoh. Mungkin saudara berkata, Pak, ada nggak contoh di dalam Alkitab orang yang tidak mau berduka cita dan akhirnya mereka hidupnya makin hari makin nggak bahagia? Ada contoh, Salomo. Salomo adalah orang yang sudah menikmati kekayaan, kebesaran, kejayaan, kekuasaan, position, semua sudah dia punya. Tetapi di akhir masa hidupnya, karena dia melanggar firman, dia menikah dengan orang-orang yang menyembah berhala. Akhirnya dia keluar dari jalan Tuhan. Saudara tahu, kehilangan perlindungan. Saudara kalau membaca kitab 2 Raja-Raja, saudara akan tahu bagaimana Tuhan mencabut semua perlindungan. Dan Tuhan membangkitkan musuh-musuh menyerang Salomo. Dah gitu, gundik-gundiknya pada menyembah berhala dan dia ikut dalam penyembahan berhala. Dan akhirnya Tuhan bilang hancur itu semua kerajaan. Rusak. Itu sebabnya jangan saudara mengikuti bersama-sama dengan orang dunia ini. Tapi yang Yesus inginkan supaya saudara dan saya hidup berduka cita. Saya masih ingat tuh waktu saya muda, ya Rhoma Irama pernah bikin lagu. Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang gitu. Loh, kita berzina enak dilarang, bohong enak dilarang, enak semua, semua yang enak-enak, narkoba enak semua, ngerokok enak, mabok enak. Kenapa dilarang? Karena dia belum mengerti sumber kebahagiaan. Justru kalau saudara keluar dari semua cara dunia, makanya Alkitab menulis berduka cita. Waktu saudara berduka cita, saudara rela bayar harga, berpuasa terhadap dunia ini, saudara pasti mengalami kebahagiaan. Ini bukan saya yang janji, Tuhan yang janji. Itu sebabnya saya sangat-sangat menikmati kebahagiaan. Ketika kapan? Ketika saya menyelaraskan hidup saya, memiliki sikap yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke, yang ketiga sekarang. Yang ketiga, di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang keberapa tuh? Matius pasal 5 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Wow. Pak, apa sih artinya mereka? Apa sih artinya lemah lembut? Lemah lembut itu adalah kuasa, ya, punya otoritas, punya kuasa, bisa melakukan apa aja, tetapi dikuasai atau di bawah kontrol. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan nih, lemah lembut itu the power that has been under control. Dia bisa berbuat apa saja, tapi dia di bawah penguasaan, dikontrol. Dengan kata lain, orang lemah lembut ini adalah sikap di dalam hati dari setiap orang, sekalipun dia punya hak untuk membalas, dia tidak membalas.
untuk menginjak, dia tidak gunakan untuk menginjak. Orang sikap seperti ini, lawannya daripada sikap sombong. Keluarnya rendah hati. Lemah lembut itu sikap di dalam hati. Dia bisa lakukan segala sesuatu, tapi dia kontrol. Sikap lemah lembut berbeda dengan lemah gemulai. Saudara, orang yang lemah lembut itu, gini, waktu disakiti orang lain, dia bisa balas. Punya kuasa untuk melakukannya. Tapi dia memilih untuk tidak. Karena the power that has been put under control. Sesuatu yang dia punya kuasa, otoritas, tapi di bawah kontrol. Makanya sekalipun walaupun dia bisa membalas, dia nggak balas. Dan Tuhan bilang, berikan tempat kepada Tuhan untuk melakukan pembalasan, bukan hak kita. Jadi itu kadang-kadang diizinkan Tuhan untuk memeriksa hati kita. Apakah kita ini bisa nggak bisa belajar lemah lembut? Karena Yesus itu lemah lembut. Kalau saudara berangasan, kalau saudara itu kasar, kalau saudara itu selalu reaktif, saudara mesti belajar sama Tuhan Yesus. Coba baca. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Saudara perhatikan ayat ini. Ini Yesus menyuruh kita. Perhatikan ya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan. 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya. Ayat yang ke-29 dikatakan begini. Pikulahku yang kupasang dan belajar kepadaku. Disuruh belajar kepada Yesus. Karena aku apa dia bilang? Lemah lembut dan apa saudara? Rendah hati. Lemah lembut itu sikap di dalam. Keluarnya orang lihat dia rendah hati. Lawannya apa Pak? Sombong. Orang sombong tuh ya. Dia gunakan kekuasaannya menginjak kanan, nginjak kiri. Saudara kalau coba saudara lihat pribadi Yesus. Sekalipun dizolimi orang-orang Saduki, zolimi orang Farisi, dizolimi orang ahli Taurat, tapi dia nggak membalas tuh. Karena dia rendah hati. Dia punya sikap yang lemah lembut. Gua sih bisa sih, gua kepret juga bisa. Tapi nggak lakukan. Itu orang yang lemah lembut. Belajar, makanya saudara kadang-kadang ya ada orang yang mengalah karena dia lemah lembut. Dia ngalah. Orang ngalah itu bukan kalah. Justru orang yang bisa ngalah itu yang menang. Justru orang yang bisa ngalah setiap kali peristiwa. Pertengkaran terjadi, Anda ngalah. Anda orang yang lemah lembut. Beda ya, lemah lembut sama lemah gemulai. Itu beda tuh. Lemah lembut sama, ya Pak, itu lemah lembut nggak Pak? Yang kalau nyanyi angkat tangan gitu, itu bukan lemah lembut itu. Itu lemah gemulai. Ya. Bedakan antara cara saudara jalan, cara saudara angkat tangan dan sebagainya. Itu tidak. Ini lemah lembut itu sikap hati kita. Kalau gitu, kalau lemah gemulai, maksudnya lemah lembut ada lemah gemulai. Ya berarti orang Jawa di Solo sana yang bisa lemah lembut. Orang Batak pun bisa lemah lembut. Contohnya saya tuh Pak Pinem. Ya lemah lembut tuh. Orang Batak tapi tak kelihatan Bataknya. Tuh, Pak Pinem tuh. Malah kadang-kadang lebih lembut daripada orang Jawa. Kenapa? Sikap hati. Jadi saudara dan saya tuh sombong. Orang tuh biasanya suka sombong. Semua orang suka sombong. Tetapi belajar. Kadang-kadang kalau kita sombong tinggi hati. Kadang-kadang tiba-tiba runtuh. Dalam kehancuran. Oleh karena itu jangan pernah sombong, jangan pernah. Miliki hati yang lemah lembut. Karena lemah lembut itu orang akan apa? Alkitab terus Matius pasal 5 tadi. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Wow. Saudara ya. Pak, ini maksudnya apa? Maksudnya gini. Kalau saudara itu lemah lembut, Anda itu tidak sombong, Anda itu pergi kemana itu cocok. Ke Bogor cocok, Tangerang cocok,
Jakarta cocok, pasti cocok. Karena kalau orang rendah hati, itu semua orang mau bergaul dengan dia. Jadi cocok, tapi kalau orang yang tidak lemah lembut, dia tidak memiliki bumi. Artinya apa? Artinya dia pergi kemana saja, dia merasa tidak cocok. Saya berdoa supaya kebenaran ini menolong. Orang yang rendah hati, Tuhan berikan hadiah. Orang yang rendah hati akan memiliki bumi. Bukan berarti semua perumahan saudara miliki. Tapi kemana saudara pergi, saudara cocok. Orang senang melihat, berteman, bergaul, bersama-sama, bekerja dengan saudara. Oleh karena itu orang yang rendah hati atau orang yang lemah lembut, dia akan memiliki bumi. Oleh karena itu coba kita buka Roma pasal 12 ayat yang ke-10. Ini bagus nih. Mari baca Roma pasal 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara perhatikan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kalau di dalam hukum Kristus, orang yang memberi hormat terlebih dahulu, itu orang yang lemah lembut. Jadi yang menyapa terlebih dahulu, shalom Bu, shalom Pak, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Saudara orang yang memberi hormat lebih dulu adalah orang yang lemah lembut. Artinya orang yang tidak menunggu orang lain memberikan penghargaan, baru dia memberi penghargaan. Saya berdoa supaya saudara ngerti. Ingat, sikap yang lemah lembut menghasilkan suasana hati yang bahagia. Jadi suasana hati yang bahagia adalah akibat dari sikap yang benar. Sekarang yang keempat, kita Matius pasal yang kelima ayat yang keenam. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekarang kita belajar yang keempat ya. Pertama tadi miskin. Yang kedua kita harus berduka cita, berpuasa terhadap dunia ini. Kemudian yang ketiga kita belajar untuk lemah lembut sikap hati dan keluarnya rendah hati. Sekarang yang keempat. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini adalah kontradiksi dari lapar dan haus akan keduniawian. Justru orang yang lapar dan haus akan kebenaran, Tuhan akan memuaskan saudara. Saudara, saya waktu saya bekerja, saya itu untuk membaca Alkitab karena pagi bekerja, siang pelayanan, saya pengen baca Alkitab tapi terbatas. Kenapa terbatas? Karena waktu saya nggak banyak. Jadi apa yang saya lakukan kalau saya lagi lapar dan haus akan firman Tuhan? Waktu saya kerja, orang lain makan siang, saya nggak makan. Punya istirahat 1 jam. Dan 1 jam itu saya pakai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Makanya teman-teman saya pada waktu saya masih kerja, dia bilang gini, kamu ini loh kayak pendeta. Setiap kali dia nengok, kamu nggak makan? Enggak. Ngapa dong? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Jadi waktu saudara makan firman, ya bisa kenyang nggak? Bisa. Bisa kenyang. Kalau saudara lapar, Tuhan puaskan, Tuhan kenyangkan saudara. Dan saya bilang, kadang-kadang ada orang yang punya waktu dan tidak digunakan untuk membaca firman Tuhan. Setiap pagi, bagaimana kalau saudara taruh hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Coba ya, satu persatu yang saya sampaikan, saudara benahi sikap hatimu. Dan saudara lihat kebahagiaanmu pasti ada rate. Kalau angka 1 sampai 10, Anda sekarang ada di angka 3 atau angka 4.
saudara naik. Begitu Anda selaraskan, Anda akan naik pelan-pelan. Dan saudara tiba-tiba akan menikmati kebahagiaan yang lebih. Saudara, kalau orang tuh bahagia, itu dia mengeluarkan hormon-hormon bahagia. Hormon apa aja tuh Pak? Endorfin. Mahal. Kemarin saya ketemu dengan seseorang. Dan kemudian ada yang dia cerita. Pak, teman saya ini sakit, otaknya itu mengecil. Otak, sel otak, ada semua sel ini semua bisa diganti. Tapi ada satu sel yang tidak bisa diregenerasi. Namanya sel otak. Itu sebabnya kalau sel otak ini rusak, orang itu mengalami bermacam-macam kelemahan. Ya. Contoh, kalau orang itu stroke, waktu stroke, pembuluh darahnya pecah, maka ada bagian otak yang rusak, selnya. Kenapa nggak bisa diperbaiki Pak? Kalau di kulit ini kok bisa ya? Di otak itu langsung runtuh. Orang stroke langsung bagian mana? Motorik yang rusak. Tetapi kalau nggak ada stroke misalnya, sel otak itu bisa mengalami kerusakan. Karena apa? Karena seharusnya di otak itu ada, jadi hormon ini, hormon endorfin, hormon oksitosin. Ada, ini hormon namanya hormon bahagia. Hormon bahagia ini adalah hormon yang sebenarnya adalah bahan kimia atau zat kimia yang bisa memelihara otak kita ini. Makanya kalau orang bahagia, itu otaknya itu awet selnya. Lalu dia cerita sama saya. Kenapa sih kok selnya, iya Pak, selnya otak tuh bisa makin mengecil. Makanya ada orang yang akhirnya Parkinson, Alzheimer. Kenapa itu? Karena bagian otaknya itu mulai menyempit. Lalu saya tanya, terus kenapa sebabnya? Dia cerita, kata dokter, karena hormon kebahagiaan itu menyebabkan sel otaknya itu tahan. Makanya saudara itu, waduh, firman Tuhan itu luar biasa. Kalau kamu haus dan lapar akan kebenaran, Tuhan akan puaskan. Dan waktu kamu puas baca firman Tuhan, kamu bahagia. Waktu kamu bahagia itu hormon endorfin, hormon oksitosin, hormon bahagia tuh banyak yang keluar dan kemudian membuat otakmu jadi sehat. Wah, saudara, luar biasa kan? Hadiahnya banyak sehingga saudara bisa tetap berfungsi, nggak lupa. Orang Alzheimer itu suka lupaan. Saudara badan bisa, kalau disuruh tenang-tenang, kalau saudara lihat ada Parkinson tuh, harusnya diem, tapi dia bergerak-bergerak gitu. Karena apa? Karena ada sel otaknya yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Gimana kalau mulai hari ini kita menuju kebahagiaan yang sejati? Saya nanti mau berdoa, saudara yang sakit Parkinson, saudara yang sakit Alzheimer, saudara, ini sekalipun secara kedokteran tidak bisa diperbaiki, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa memulihkan. Orang mati aja, selnya udah mati semua bisa dihidupkan. Pendarahan aja bisa berhenti. Saya beritahu, maka saudara, sebelum sakit-sakit itu datang, kita belajar jangan nunggu sakit baru bertobat. Kita mulai taruh haus dan lapar akan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa supaya saudara mulai hari ini belajar naruh rasa haus dan lapar akan Tuhan. Dan saudara, saya kalau lapar, seperti orang lapar tuh kalau makan rasa kenyang. Saudara kalau lapar akan firman, saudara akan menikmati kebahagiaan yang luar biasa. Saya tidak bisa mengungkapkan betapa nikmatnya kebahagiaan waktu saudara disingkapkan firman-Nya. Makanya pemazmur berkata, betapa bahagianya aku ketika firman-Mu tersingkap di dalam hidupku.
Kenapa dia sampai berkata, ini ayatnya. Karena kalau kamu haus akan firman, tiba-tiba tersingkap. Wow, saudara bahagia. Waktu saudara bahagia, hormon kebahagiaan akan muncul, datang, bertubi-tubi. Dan itulah yang membuat saudara makin sehat. Sel-sel saudara makin sehat. Bukan hanya otak, tapi seluruh tubuh saudara. Saya berdoa kebenaran ini akan menolong saudara. Mungkin ada saudara yang lagi stres. Coba mulai hari ini. Resep bahagia ala Tuhan Yesus. Resep kebahagiaan, resep sehat ala Tuhan Yesus. Gimana kalau mulai sekarang saudara belajar dari apa yang firman Tuhan katakan. Dan saya percaya saudara pasti akan disembuhkan, saudara pasti akan dipulihkan, saudara pasti akan diubah ketika Tuhan menjamah saudara. Haleluya. Udah pokok-pokok doa sudah banyak yang masuk. Dan saya pengen mendoakan saudara yang sakit ya. Sakit Alzheimer, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya sebut sakit ini. Mungkin ada yang saudara melihat ini dan saudara sakit Alzheimer. Mungkin ada yang sakit Parkinson. Mungkin ada yang stroke. Mungkin ada saudara yang pecah pembuluh darahnya, yang tidak ada harapan. Ayo kita berdoa. Time of refreshing. Minta sama Tuhan supaya ada pembaharuan, ada kesembuhan. Kita angkat tangan kita dan kita nyanyikan lagu ini. Saat terindah. Ya Tuhan. Di hadirat-Mu berkat melimpah. Kami percaya, kami amenkan Tuhan. Ada padamu, Ku dipulihkan, Ku disegarkan, ku dipulihkan, Ku disembuhkan. Katakan dengan imanmu, dan dibarui. apa saja yang lama Tuhan ubah dan diperbaharui. Dalam hadirat, Ketika kau masuk hadiratnya, ada sukacita. kau akan menikmati kebahagiaan. Ucapkan sekali lagi, saat terindah. Saat terindah. Mungkin ada di antaramu yang sakit, yang sudah putus asa malam ini. Di hadirat-Mu Mungkin saudara berkata, impossible. melimpah. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada pada. Mungkin saudara berkata, kerjaanku tidak ada harapan. Tapi di hadirat Tuhan dipulihkan. Kau akan dibaharui oleh Tuhan. Dan dibarui. Di mana dalam hadiratnya saudara? Dalam Hadirat-Mu ada sukacita. Biar musik nyanyikan lagu ini. Nikmati ada Tuhan. Nikmati ada Tuhan. Saya mau berdoa, saudara yang sakit. Tadi yang saya sebutkan Alzheimer, sakit stroke, mungkin Parkinson, dan semua sakit yang saudara rasakan. Mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Dan mulai berdoa. Katakan apa yang sakit dalam tubuhmu. Yes. Tuhan mendengar apa yang kau ucapkan. Orala batakorana masyakadar. Sekarang tangan kirimu taruh di bagian yang sakit. Tangan kananmu angkat. Arahkan di layar handphone, televisi saudara, supaya kita sepakat pada malam hari ini. Kita sepakat bersama dengan Tuhan. Sepakat dengan saya. Tuhan berkata 2-3 orang sepakat. Minta apapun, Tuhan mengabulkannya. Ayo kita sepakat bersama-sama.
Tuhan, lihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan mereka dan sepakat dengan hamba-Mu. Hari ini semua sakit Alzheimer disembuhkan. Sakit apapun yang dalam tubuh mereka sembuh dalam nama Yesus. Sakit stroke disembuhkan, sakit syaraf disembuhkan, sakit jantung disembuhkan, sakit ginjal disembuhkan, sakit tumor disembuhkan. Semua sakit dalam tubuh anakmu, sakit kepala, sakit pinggang, sakit syaraf, sakit kaki, sembuh dalam nama Yesus. Hari ini aku minta Tuhan, Kau jamah secara spesial. Aku minta Tuhan jamah mereka secara khusus. Tuhan, anak-anakmu yang memasukkan pokok doa oleh karena sakit keluarganya, sakit tubuhnya, aku berdoa supaya satu persatu jangan ada yang Kau lewatkan Tuhan. Jamah, dan oleh bilur-bilur Yesus mereka dipulihkan, disembuhkan. Amazing, 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 amazing. Saudara yang sakit Alzheimer, saudara yang sakit Parkinson, demi nama Yesus hari ini terima kesembuhan, terima sekarang, terima kesembuhan, terima. Oh Shantana Karalapa. Yes Lord, yes Lord. Orang mati bisa Kau bangkit, sel mati bisa dihidupkan kembali. Onderdil yang mati diberikan onderdil yang baru dalam nama Yesus. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Panggil Yesus, panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Panggil Yesus, panggil Yesus, panggil Yesus. Kau segalanya, bagiku. Saudara yang memasukkan doa untuk bisnismu, untuk usahamu, untuk masalah keuanganmu, hutang-hutangmu, piutangmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Oradalaba syakandaralaba. Sekarang saudara mulai berkata-kata, berbicara kepada Tuhan. Tuhan, ini masalah yang aku hadapi. Mari sepakat bersama dengan saya, sepakat. Osyakadaralaba. Tuhan, lihat tangan-tangan dan lihat anakmu yang menyampaikan pergumulan mereka. Masalah keuangan, masalah bisnis, masalah pekerjaan. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, aku minta supaya Tuhan pintu sorgamu Kau buka dan berkat-Mu Kau curahkan. Biarlah mereka hidup dengan sorga yang terbuka dan nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Oradalama shekedekorolapotaka. Semua piutang mereka demi nama Yesus, biarlah mereka membayarnya dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan untuk pekerjaan, berikan kalau mereka memerlukan pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik. Mereka memerlukan bisnis, Engkau memberikan bisnis yang terbaik. Berikan ide-ide kreatif. Mereka yang punya masalah keuangan, Engkau menolong dan Engkau memberkati mereka, sehingga mereka diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang angkat saudara yang punya pergumulan tentang keluargamu. Kau yang tidak harmonis suami dan istri, mungkin anakmu, dan mungkin saudara ada yang memerlukan keturunan ilahi, mungkin ada yang memerlukan pasangan hidup. Angkat tanganmu, angkat tangan. Oradala basyata, masalah-masalah keluarga, mari angkat tangan. Shedikanana korudokamu sedikarala. Tuhan, aku minta dalam nama Yesus. Oh Tuhan Yesus, Kaulah kepala keluarga. Alirkan urapan-Mu dari suami, istri, dan anak-anak menjadi harmonis oleh karena Tuhan. Aku minta dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu melakukan firman Tuhan tentang keluarga mereka.
Tuhan, kalau mereka perlu keturunan ilahi, aku berdoa, buka kandungan mereka dan berikan Tuhan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Saya ingat pada waktu saya melayani beberapa waktu lalu, ada orang yang sudah 11 tahun tidak punya anak. Lalu dia bilang, Pak, saya rindu punya anak. Dan ketika saya dan istri saya menumpangkan tangan atas dia, 3 bulan kemudian dia mempunyai anak. Malam ini yang sama, saya merasakan urapan yang sama mengalir seperti itu. Saudara yang memerlukan keturunan ilahi, terima mujizat, terima mujizat itu dalam nama Yesus. Tuhan berikan jodoh bagi yang memerlukannya. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau berdoa untuk saudara yang terikat, merasa bahwa dunia ini lebih nikmat, merasa bahwa semua dosa itu rasanya nikmat. Angkat tanganmu, kalau kau mau, angkat tanganmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin ada yang terikat dengan pornografi, mungkin ada yang terikat dengan blue film. Mari angkat tanganmu, angkat tangan. Terikat dengan rokok, dengan alkohol, terikat dengan narkoba. Mari angkat tanganmu. Oh shanta kadarala, rokandara basakanara, rekana, angkat tanganmu, akui. Yesus berkata, kalau kamu mengaku, aku akan menyucikan segala dosamu. Shedekanaralapu, shedekukokoto santoka. Dalam nama Tuhan, semua bentuk ikatan yang membelenggu umatmu, hari ini dalam nama Yesus aku runtuhkan, aku hancurkan semua ikatan itu. Dan biarlah Tuhan mereka mengalami pemulihan secara total. Terima kasih, terima kasih. Semua ikatan terlepas dalam nama Yesus. Yesuslah yang melakukan. Yesus, 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 ku panggil namamu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam hidup. Panggil Yesus, 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 ku panggil namamu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Perkara besar nyata dalam hidupku. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, sampai jumpa di mesbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.